Halo semuanya, selamat datang di channel Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Perkenalkan, saya Maria Seviana Ririn sebagai presenter kita hari ini. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Kupang. Pada umumnya, setiap universitas tentu memiliki unit atau bagian yang tersusun secara sistematis, beragam dan fungsinya masing-masing, sehingga tujuan dan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Maka dari itu, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tentu memiliki unit atau bagian yang saling bekerja sama. Nah, itulah yang akan menjadi poin perbincangan kita hari ini. Di studio sudah hadir di sebelah saya Ibu Amaliana Sago, SSI, sebagai Kepala Bagian Akademik. Halo Ibu, selamat datang di channel Ilmu Komunikasi. Senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Oke, syukurlah kalau begitu. Terima kasih sudah bergabung di channel Ilmu Komunikasi. Sebelum kita berbincang lebih jauh, maka terasa janggal ketika kita belum mengetahui siapa narasumber kita hari ini. Maka dari itu, saya mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Amaliana Sago. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Katolik Widya Mandira. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke inti perbincangan kita hari ini. Pertama-tama saya tertarik bertanya terkait sebenarnya apa peran utama seorang kepala akademik? Baik, terima kasih. Peran utama seorang kepala bagian akademik adalah menata seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang akademik. Contohnya seperti mengatur kalender akademik, mengatur dan menyusun kalender akademik, kemudian membuat rencana anggaran kegiatan akademik, dalam hal ini pelaksanaan wisuda, penerimaan mahasiswa baru, kemudian menyiapkan seluruh pendaftaran mahasiswa baru dan juga pendaftaran wisuda. Secara umumnya seperti itu. Yang lainnya itu sudah tertera pada tata kelola organisasi atau pedoman Universitas Katolik Widya Mandira. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan untuk kalender akademik? Oh iya, kalau kalender akademik itu pertama-tama kita dari BAK, khususnya saya bagian akademik, kita membuat surat permohonan ke unit-unit untuk memasukkan rencana kegiatan pelaksanaan akademik dari mereka punya. Kalau mereka sudah masukkan mereka punya rencana kegiatan akademik itu, saya merekap semua kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan akademik itu untuk disusun dalam satu kalender akademik. Misalnya untuk tahun yang akan datang 2024 nanti di bulan September saya sudah mulai membuat surat, tapi surat itu saya yang menyusunnya tapi ditandatangani oleh kepala biro. Kemudian kami menyiapkan surat itu, membagikannya kepada unit-unit. Setelah itu kami membuat batas waktu pemasukan, karena kalender itu dia harus keluar sebelum tahun baru atau di bulan Januari itu sudah harus ada. Jadi biasanya itu di Oktober itu sudah batas pemasukan rencana kegiatannya itu. Sehingga saya mulai mengaturnya, menyusunnya, melihat peraturan kegiatan pendidikan itu, misalnya ada liburnya di bagian mana, saya sudah mulai kasih tanda di bagian mana supaya pada saat kita mengatur kalendernya itu sudah tidak berbenturan dengan kegiatan pendidikan di di dunia pendidikan di Indonesia ini. Makanya sinkron antara kita punya cara mengatur kalender akademik di Unwira dengan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Sedikit ribet juga ya? Iya, sedikit ribet. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu menangani mahasiswa yang mengalami kesulitan akademik atau masalah lainnya? Ya, sejauh ini yang saya hadapi itu mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam registrasi.
itu kan kita di Unwira ini kan semuanya tuh sesuai dengan aturan. Kayak tadi saya bilang, kita mengatur kalender akademik. Nah, dalam kalender itu semua peraturan, misalnya mulai kuliahnya kapan, mulai ujiannya kapan, mulai regisnya kapan, semua sudah terstruktur. Nah, kalau misalnya mahasiswa kita kalau terlambat regis, berarti kita yang pusing. Jadi saya biasanya kalau ada yang datang untuk berkonsultasi, kalau mereka belum regis, saya hanya arahkan bahwa kita ini kan sudah terstruktur, sudah ada jadwalnya. Jadi kalau bisa usaha untuk mendapatkan biaya registrasi itu supaya secepatnya untuk regis. Karena kalau misalnya terlambat, berarti itu adalah risiko mahasiswa itu sendiri. Kita kan ada akun yang namanya sekarang namanya akun itu Syakat untuk mahasiswa tahun 2022. Kalau yang 2021 sampai 2016 itu mungkin masih ada mahasiswa angkatan 2016 itu mereka pakai SIMAK. Nah, kalau misalnya mereka ini terlambat regis, kalau yang di SIMAK itu kita harus permohonan buka SIMAK ke Wakil Rektor 1. Itu yang nanti istilahnya bikin ribet, karena kan sistemnya kan otomatis mengikuti tanggal-tanggalnya. Kalau sudah tutup, kita harus sampaikan ke mereka untuk ke prodinya, buat surat, masuk lagi ke Warek 1 untuk buka SIMAK. Nah, itu kan sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan, tapi karena keterlambatan biaya registrasi, makanya jadinya seperti itu. Jadi yang biasa saya sampaikan ke mereka itu harus lebih tepat waktu supaya jangan terlambat dalam mengikuti perkuliahan, karena kalau sudah begitu itu sudah terombak semuanya. Nanti kuliahnya juga sudah terlambat, tidak bisa tepat waktu lagi, seperti itu. Oke. Juga tentu saja setiap tahun dan ada pendaftaran mahasiswa baru, juga ada pendaftaran calon wisudawan dan wisudawati. Bahkan untuk calon wisudawan dan wisudawati ini untuk Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sendiri mungkin 2 kali dalam 1 tahun. Iya, benar. Oke. Bagaimana Ibu mengelola proses pendaftaran wisuda dan proses pendaftaran untuk mahasiswa baru ini? Baik, yang pertama itu kan harus mahasiswa baru dulu, baru di wisuda. Nah, yang pertama mahasiswa baru itu sekarang kan Unwira sudah memiliki sistem PMB. Nah, sistem ini sudah berjalan secara online, tidak ada penerimaan secara manual lagi. Nah, semua informasi terkait penerimaan mahasiswa baru ini juga sudah disebarkan melalui media sosial Unwira, khususnya di Facebook, Instagram, lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp itu semua sivitas akademika di Unwira itu diperbolehkan untuk men-share informasi terkait PMB tersebut. Nah, setelah itu kalau ada calon mahasiswa yang mau mendaftar, kan di brosur yang di-share itu kan ada nomor akademik yang bisa dihubungi. Kalau calon mahasiswa itu mau menghubungi nomor akademik itu silakan, atau kalau mereka mau datang langsung ke kampus juga silakan. Nah, yang kebanyakan kami temui saat ini, mereka banyak ke kampus karena mereka mau mengetahui secara langsung cara prosedur pendaftarannya seperti apa. Nah, kalau yang datang itu yang kami bantu, kalau misalnya mereka tidak tahu mendaftar, kami bantu cara mendaftarnya, terus kami arahkan setelah pendaftaran apa yang harus dilakukan. Nah, setelah pendaftaran itu nanti mereka membayar. Nah, sekarang kita ini kan bekerja sama hanya dengan Bank BNI dengan Mandiri. Jadi ada baiknya juga kalau calon mahasiswa itu datang bertanya ke kampus, karena kalau mereka membayar lewat bank-bank lain, berarti pembayaran mereka itu tidak masuk ke dalam sistem. Itu yang menjadi masalah kita saat ini. Berarti baiknya harus bertanya, ya langsung. Atau kalau bisa bertanya lewat nomor akademik itu juga baik, ya, supaya jangan terjadi kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan itu nanti datanya tidak masuk ke sistem, pembayaran tidak berhasil. Kemudian, bagaimana Ibu bertanggung jawab atas pelaksanaan di bidang akademik? Baik, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa saya ini memiliki 3 orang staf dan semuanya itu sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
Jadi kita ini bekerja secara sistem. Jadi dalam keseharian itu saya hanya mengontrol pekerjaan mereka. Setiap pekerjaan kita kan ini ada pekerjaan harian, rutin, bulanan, tahunan, itu kan ada. Jadi saya tugasnya untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan mereka. Jika ada pekerjaan yang mungkin dalam bulan ini belum diselesaikan, kami akan mengkomunikasikannya kepada kepala biro. Kepala biro harus mengetahui pekerjaan ini harusnya selesai dalam bulan ini, tetapi dalam bulan ini belum terselesaikan, itu kendalanya di apa. Ya, kami akan menyelesaikan itu secara bersama-sama. Jadi tugas saya itu hanya sebagai bertanggung jawab dalam hal mengontrol semua pekerjaan yang mereka lakukan. Gitu. Mungkin untuk masalah ini Ibu menemukan kesulitan begitu? Sejauh ini tidak ada kesulitan karena kita mengikuti proses yang ada, dan alumni pun yang kehilangan ijazah pun mereka mendapat surat keterangan pengganti ijazah itu. Kemudian untuk mahasiswa asing, ya. Bagaimana prosedur pengurusan mahasiswa asing? Pada dasarnya ini yang namanya mahasiswa asing dari luar negeri yang mau kuliah di Indonesia atau sebaliknya, mereka itu harus mempunyai visa atau izin dari negara asal dan juga surat izin belajar untuk mereka gunakan ke kampus yang akan mereka tempuh pendidikan begitu. Misalnya mahasiswa asing yang mau kuliah di Unwira. Nah, mereka itu harus memiliki dua surat yang utama, visa dengan izin belajar. Nah, jika kedua surat itu sudah ada, mereka kalau mau mendaftar ke Unwira misalnya, mereka tinggal mengikuti prosedur yang ada di Unwira, mendaftar seperti biasa sebagai mahasiswa baru, ikut prosedurnya. Setelah mendaftar, membayar uang pendaftaran, kalau dinyatakan lulus, nah nanti mereka berdasarkan data yang mereka input pada akun PMB-nya. Karena dalam akun itu sudah terdapat item yang menyatakan bahwa mereka ini asalnya dari NTT, Indonesia atau luar negeri, begitu. Jadi nanti kita di bagian akademik mengecek kembali mahasiswa-mahasiswa ini termasuk mahasiswa asing atau mahasiswa Indonesia, asli Indonesia. Jadi kalau mereka yang mahasiswa asing itu kita pisahkan mereka tuh dari setiap prodi. Misalnya prodi fakultas FKIP, misalnya di prodi bahasa Inggris mungkin ada berapa orang yang masuk di tahun ini, kita pilah-pilah begitu. Kita pilah-pilah memang supaya kedepannya kita sudah punya data. Oh, mahasiswa asing di tahun ini sekian, di prodi ini sekian, dan total keseluruhan dari fakultas ini sekian begitu. Karena data-data ini juga sangat penting untuk menunjang akreditasi program studi dan universitas. Untuk sejauh ini selama Ibu menjabat, mungkin sudah ada banyak mahasiswa asing mungkin di Universitas Katolik Widya Mandiri. Ya. Sejauh ini kita sudah punya 96 mahasiswa asing. Oh ya, hebat. Ya. Kita punya itu. Selanjutnya, apa tujuan utama dari laporan bulanan yang Ibu ajukan kepada Kepala Biro? Baik, tujuan utama laporan yang saya ajukan ke Kepala Biro itu adalah supaya Kepala Biro itu mengetahui bagaimana proses pekerjaan kami selama 1 bulan ke depan atau 1 bulan. Itu bertujuan untuk Kepala Biro melihat bahwa bagian akademik proses pengerjaan selama 1 bulan ini sudah sampai di sini, yang tugas yang ini sudah selesai, yang ini belum selesai. Kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, nanti saya berkonsultasi dengan Kepala Biro apakah tugas ini bisa ditunda ke bulan depannya atau bulan berikutnya lagi atau bagaimana. Semua ini harus ada komunikasi antara bagian kepala akademik dengan Kepala Biro untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya tentang bagaimana Ibu mengatasi tantangan atau hambatan dalam menyusun laporan bulanan yang komprehensif dan informatif. Baik, sejauh ini yang saya alami itu tidak terlalu banyak tantangan yang saya hadapi dalam menyusun laporan bulanan, karena kita semua dalam BAK itu selalu berkomunikasi dengan baik.
jika pelaksanaan kegiatan dalam bulan-bulan yang sedang berjalan belum selesai, kita akan komunikasikan secara baik kepada Kepala Biro supaya ada solusinya bagaimana untuk ke depan. Kalau misalnya perlu dievaluasi, maka nanti dievaluasi supaya bulan berikutnya tidak ada pekerjaan yang tertunda atau laporan-laporan yang belum selesai, supaya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Oke, baik. Ini yang terakhir ya Ibu, pertanyaan yang terakhir. Seperti yang kita ketahui bersama, tentu saja dalam pekerjaan atau profesi apapun pasti memiliki masalah, kendala, dan lain-lain. Jadi selama Ibu menjabat sebagai Kepala Biro Akademik, kira-kira apa saja kendala yang terjadi dan bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Baik, seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam suatu lembaga atau suatu organisasi misalnya, kalau kita menjalani setiap tugas dengan baik, berkomunikasi dengan sesama secara baik, baik itu dengan bawahan kita, staf, ataupun atasan kita, kepala biro, pak direktor, semua warek-warek, maka semua pekerjaan itu akan diselesaikan dengan baik. Tidak ada hambatan ataupun apapun itu, karena kita dari awal kita bekerja, kita sudah membangun komunikasi yang baik, maka seterusnya walaupun seberat apapun pekerjaan yang diberikan, maka itu akan menjadi menjadi ringan, menjadi hal yang mungkin kalau menurut saya itu hal yang tidak terlalu menakutkan begitu. Jadi sejauh ini saya belum pernah mengalami hambatan-hambatan, karena memang kalau ada hal-hal yang penting atau mendesak, saya langsung berkomunikasi dengan Kepala Biro untuk mencari solusinya, atau mungkin Kepala Biro bisa langsung bertanggung jawab atas itu, berarti beliau sudah bertanggung jawab. Atau kalau misalnya belum juga, berarti kita nanti berkomunikasi dengan Bapak Wakil Rektor 1 atau yang Wakil Rektor lainnya, ataupun langsung ke Pak Direktor gitu. Tapi untuk mungkin sedikit keluhan atau masalah lebih mungkin ada tapi tidak. Kalau keluhan yang saya hadapi, ya sepertinya tidak ada. Hanya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengeluh ke saya yang ada. Itu saja. Baik. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita dengar bersama tadi, ternyata begitu banyak peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala bagian akademik. Dan juga tak pernah luput juga ya dari ada beberapa kendala tadi yang sudah kita dengar bersama. Itu karena di-handle dengan baik, maka tentu saja mungkin akan tercapai dengan baik pula nantinya begitu. Kemudian untuk informasi tambahan dan juga yang lebih detail dan terperinci mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih, dan terima kasih juga kepada sama-sama. Ibu Diana yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Ibu. Dan juga jangan lupa untuk menonton dan subscribe di channel YouTube kita, Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya Maria Seviana Ririn sebagai presenter kita hari ini. Bersama rekan kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.